dan Cagup dan Cawagup, tapi tadi Cagup aja gambarannya. Nah, di sini bersama kami sejumlah narasumber sudah hadir. Kita harus absen satu-satu dari paling ujung. Sudah ada yang berkotak-kotak di sana. Sudah ada jagoan dari tim sesnya Pak Jokowi. Ada Bang Deddy Gumelar, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Woi, salam metal langsung. Salam metal. Terus ada Bang Jamaluddin dari KPUD DKI Jakarta, ada Bang Ramdansyah dari Panwaslu DKI Jakarta, dan terakhir ada Bang Ruth Sitompul, jagoan dari tim ses Pavoke. Selamat pagi saudara-saudara. Ingat, salah pilih rugi. Hati-hati nanti disemprot. Sebelah satu. Saya mohon. Sebelah satu. Selamat pagi, selamat pagi. Menarik ya, kemarin itu ada pertemuan, salah satunya adalah membahas tidak boleh ada alat peraga batasan 100 meter dari TPS, benar ya Bang ya? Iya, 200 Oke. meter. 200 meter, Dira, 200 meter. Kalau kacamata seperti ini masuk alat peraga nggak? Kita mau kasih tahu ya, ini maksudnya apa ini? Bang Ramdan pakai kacamata, bingkainya putih. Nah, kalau yang satu lagi, ini nggak jelas ini, partainya ini nggak jelas nih, semua ada. Iya, karena kebetulan kita kan didukung semua partai. Tapi tetap kita koalisi rakyat. Jangan nanti kita bilang kita koalisi rakyat, nyatanya calon itu didukung juga oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Ada merah, ada warna merah, ada warna Oh ya, merah. karena itu kan kita mana tahu ada yang dia merah tapi hatinya ke Voke. Kalau yang putih, Saya awalnya warnanya sama beliau, kemudian tadi di sebelumnya kemari Bang Ruth pakai kacamata saya langsung ganti. Jangan-jangan saya temannya Bang Ruth, saya berpihak kepada Pak Fauzi Bowo, saya langsung menghindar. bentar lagi Kang Miing juga pakai kacamata netral. warna-warni nih kayaknya. Enggak, Harus netral. tapi ini politik. Udahlah, kita Nggak jangan terlalu main perlu warna-warna. saya. Ini merah, TV One merah. Tapi kan kita tahu TV One kan Golkar, mendukung Voke. Iya. Kita netral, kita nggak pakai kacamata warna apa-apa. Gimana Kang? Saya cuma ingin mencerdaskan masyarakat mau tidak terbius hanya dengan atribut-atribut itu. Setuju. Itu substansial menurut saya. Oke. Saya nanya ke Bang Jamal dulu. Bang, jarak radius 200 meter. Nah, itu bagaimana kemudian mengaturnya? Karena kadang-kadang suka seperti ini nih. Secara kasat mata memang ini tidak jelas atribut, tapi suka kong kali kong, diselipin ada atribut-atribut yang tidak pemilu kada, tapi ada unsur-unsur pemilu kada di dalamnya. Ya, karena kita mendefinisikan atribut itu ada tiga unsur, ada nomor, nama, atau foto. Kalau unsur elemen misalnya kotak-kotak atau warna putih buat kami itu tidak bisa langsung disebut sebagai atribut ya. Jadi kalau spanduk dasarnya kotak-kotak atau dasarnya putih, tapi tulisannya hiduplah sehat, makan 4 sehat 5 sempurna, itu gimana? Enggak bisa, kita tanya oke. saja Panwaslu juga tidak akan bisa menyeret itu karena memang tidak kuat gitu. Jadi tinggal kedewasaan dari masing-masing tim untuk bagaimana, termasuk juga strategi saya kira ya, strategi untuk bagaimana supaya tidak melanggar aturan tapi tetap bisa memberikan akses kepada pemilihnya. Karena di putaran pertama terbukti dari tim Jokowi, saya lihat cukup cerdas untuk memanfaatkan itu, sehingga warna itu cukup menjadi satu pengingat gitu ya. Dan saya kira nggak tahu nanti untuk putaran kedua apa strategi dari tim Voke juga untuk itu. Jadi saya kira memang ini demokrasi, jadi kita buat regulasi tapi juga tidak terlalu ketat gitu ya, karena ini juga rakyat juga ingin merayakan gitu kan gitu. Nah, terus kemarin itu berkembang wacana katanya ada dibahas terkait penggunaan baju kotak-kotak bagi saksi tim Jokowi Ahok. Katanya itu juga atas rekomendasi dari Panwaslu DKI. Nah, itu gimana ceritanya itu? Kok bisa ada wacana seperti itu? Ya, berangkatnya biasanya karena ada masukan, ada usulan dari berbagai pihak. Saya kira memang mungkin saya sih menduga ya, karena sampaikan ke Panwaslu. Ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan itu. Jadi ada mungkin yang merasa, mohon maaf ya, saya mungkin secara ekstrim kita katakan terintimidasi dengan nuansa itu misalnya. Karena sekali lagi misalnya kalau saya jelaskan regulasi yang dilarang bawa atribut itu, pakai atribut itu ada saksi. Sementara pemilih itu tidak dilarang, tapi kan dengan radius 200 meter itu otomatis juga steril ya. Nah, kemudian nanti dibuat sedemikian rupa sehingga tadi message-nya sampai tanpa melanggar aturan. Nah, itu mungkin yang bagi sebagian pihak lain merasa bahwa udahlah kita bersih-bersihan aja, nggak usah ada apa-apa di lapangan. Jadi saksi boleh nggak pakai baju kotak-kotak? Oh, nggak boleh. Oh, nggak boleh? Waktu itu boleh, kita Alasannya boleh. kenapa? Bukan, tadi dulu saya harus klarifikasi. Ini belum ada statement untuk surat edaran KPU. Jadi awalnya waktu hari Kamis lalu kami rapat di kantor KPU. Kemudian dan juga hari Jumatnya di kantor Panwas bersama dengan 2 tim kampanye pasangan calon, kemudian KPU dan kemudian Panwas.
dan Pemprov DKI Jakarta. Jadi kita mendapat masukan dari masyarakat, pemantau yang kemudian Panwaslu rekomendasikan, katanya karena sejumlah pemantau baju kotak-kotak itu mencirikan identitas pasangan calon tertentu. Yang ketiga, ada namanya Koalisi Rakyat yang melakukan aksi demo ke Panwaslu dan KPU yang meminta melakukan petisi bahwa baju kotak-kotak itu identik dengan pasangan calon. Kita lihat persis waktu ada hal seperti itu, kami sampaikanlah kepada KPU bahwa ini persoalannya harus clear, jangan seperti waktu putaran pertama. Surat edaran itu terkait dengan baju kotak-kotak boleh kemudian diperkenankan masuk pada H-2 saat injury time tanggal 9 Juli itu baru kemudian edaran itu kemudian dibuat. Dan di lapangan itu jadi persoalan. Ada yang tidak tahu terkait dengan surat edaran ini sehingga Panwaslu kemudian mengedepankan ini loh ada tanggapan dari masyarakat. Laporannya apa sih tanggapan masyarakat merasa terintimidasi dengan baju kotak-kotak? Bahwa itu tidak netral. Yang namanya baju kotak-kotak itu mungkin dia mengutip Heidegger ya, seorang filsuf yang mengatakan bahasa itu adalah tandanya keberadaan. Maaf, ini saksi yang mewakili kubu atau saksi yang tidak diperbolehkan itu saksi yang? Saksinya yang awalnya, jadi maksudnya wacananya itu adalah saksi tim kampanye baik Pak Jokowi dilarang menggunakan baju kotak-kotak maupun yang dari timnya Pak Fauzi Nara ini jangan menggunakan kata-kata yang logonya ada kumis. Nah, kalau mereka protes misalnya nggak boleh berkumis, saksinya Pak Foke gimana? Harus syukur semua juga dong. Justru maksud saya Boleh ngomong nggak? Boleh ngomong. Jadi gini, Pak, tujuan kita adalah mendapatkan pemilu apa pilkada yang bersih, transparan, akuntabel kan. Ini kan dua lembaga ini yang harus menjamin sebetulnya. Jadi tadi sudah dikatakan, kalau atribut itu 3 unsur, nama, nomor, foto. Sekarang jangan ngarang-ngarang aturan yang tidak berdasarkan hukum harusnya. Harus tegas. Karena apa? Anda udah melanggar hak asasi manusia ketika orang tidak boleh kotak. Berapa kotak-kotak yang tidak boleh sentiannya? Belum. Ayo. Belum Bang, ini bikin belum. nomenklatur yang benar gitu loh. Maksud saya, ini masih berlaku surat edaran bukan Panwaslu, ini KPU kan? KPUD nih. Jadi kalau misalnya mengenakan tidak boleh 200 meter menggunakan atribut. Kotak-kotak atribut bukan? Bukan. Itu pakaian biasa. Kalau gitu orang baju putih-putih, hari itu nggak boleh ada orang pakai baju kotak-kotak. Hak asasi manusia dilanggar. Yang kedua, kriterianya berapa senti kotak-kotaknya. Itu teknisnya susah banget loh Mas. Jadi jangan ngarang-ngarang, mendingan merujuk kepada aturan yang sudah baku di KPU dan Undang-Undang Pemilu. Itu aja. Supaya dua lembaga ini dipercaya bahwa ini netral. Gitu loh. Tapi Anda tidak mencermati bahwa kegelisahan masyarakat juga perlu di... Iya, mendingan KPU ngurusin DPT. Yang benar, itu substansial kalau menurut saya. Kalau ini baju putih-putih dilarang juga nggak nanti? Lo jangan, biar aja, nggak apa-apa. Ngapain dilarang? Yang dilarang itu yang telanjang. Iya. Yang pakai baju mah jangan. Yang baju putih-putih ini gara-gara... Nah, kayak anak-anak bikin aturan gitu loh. Kotak-kotaknya Ini dulu kotak-kotak, tapi luntur. Jadi putih. Sekarang gini, kemarin yang pakai putih-putih Alex Nurdin, sekarang Pak Fauzi Bowo. Itu nggak marah-marah. Oke, nanti kita tanya ya suara Bang Ruhut gimana. Udah 3 bersuara, 1 suara ini belum. Kita jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Etrazol, susu dengan antioksidan. Cepat banget. Tak perlu menunggu saat spesial. Buatlah setiap harimu terasa spesial dengan kebaikan La Fonte Pasta. Pasangan suami istri bekerja sama dalam aksi terbesar. Anyway, we can find 75 million pieces of gold. 75 million? Apapun akan mereka lakukan untuk 75 juta gold. Tapi bukan seperti gold yang dia harapkan. You know about all this? Baru Magnum Gold, es krim vanila lembut dengan sausi salt karamel dilapisi Belgian coklat berwarna emas. You know about all this? Baru Magnum Gold, as good as gold. Oke. Gimana Bang, pandangan Anda? Anda sih diuntungkan, putih-putih aman, kotak-kotak ini yang nggak aman. Iya, karena itu tadi aku sama Pak Ming ini bercanda.
Kang Miing, aduh nih gara-gara kotak-kotak aku ini banyak koleksi baju aku kotak-kotak, aku bilang. Sekarang nggak dipakai semua? Iya, nggak gue pakai, nanti dikira gue udah rada lemah. Kasihin saya. Tapi banyaknya warna biru, nggak merah, biru kan. Jadi akhirnya gue cari-cari, ini kotak-kotak satu luntur, udah dari putih ya gue. Tapi Kan ini, itu. Anda melihat ini apa ya? Seperti sengaja dicari-cari atau seperti meskipun balik lagi sangat diuntungkan gitu timnya Volkenara begitu. Iya, karena kan ya itu memang aku ngerti kegelisahan Kang Mi ini, sahabat saya ya, kami kawan lama sama-sama seniman. Mungkin gini Kang Miing, masyarakat itu melihat kan ya udah rahasia umum lah. Kita juga lihat kan pencarian dana, jual baju kotak-kotak, semua itu kan orang udah tahu kotak-kotak itu pasangan itu aja. Jadi mungkin biar jurdil aja, lain nggak ada kok. Tapi ya yang bagi saya begini aja lah, ini pilkada, ini demokrasi dikedepankan, ini pesta demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan. Aku hanya mohon gini, ini Jakarta barometer. Nah, kita jangan main-main. Pesta demokrasi harusnya bebas dong orang-orang ingin mengenakan pakaian apa begitu. Bukan. Selama tidak ada baju misalkan dukung pasangan ini seperti itu, hanya kotak-kotak saja. Iya, kalau itu kan gini, aku kan nggak punya wewenang. Yang punya wewenang kan ini. Iya. Bos-bos gue ini kan bukan aku. Tapi bagi saya gini aja lah. Yang penting apapun nanti tanggal 20, saya mohon kita Jakarta barometer. Kita harus siap menang, siap kalah. Setuju. Itu aja kalau aku. Setuju. Itu aja aku Yang mau. paling penting ke TPS jangan pakai kotak pemilu, itu aja. Kalau itu kita juga sepakat. Berarti sebenarnya tidak ada masalah ya. Ini sudah clear. Berarti dari timnya Jokowi tidak ada masalah mengenai larangan untuk pemakaian baju Saya kira kotak untuk ternyata saksi. tidak ada larangan. Belum ada larangan. Belum ada Belum larangan. final, tapi wacana. Begini Pak, jangan katakan belum itu belum tentu tidak. Artinya katakan tidak ada. Sebab begini, ini negara hukum. Tadi Pak Ruhut dengan cantik menyampaikan demokrasi. Demokrasi itu aja harus berkeadilan. Keadilan itu salah satu penegakan hukum. Kalau lari ke hukum, 3 unsur tadi kok jelas itu. Nomor, nama, foto. Kotak-kotak foto siapa? Produk hukum sebelum itu ditetapkan peraturan yang baru, peraturan lama itu masih berlaku. Surat edaran KPU yang tanggal 9 Juli terkait yang dilarang sebagai saksi itu hanya dilarang menggunakan nomor urut, nama maupun foto pasangan calon. Artinya sejauh ini sampai hari ini yang namanya baju kotak-kotak itu tidak ada larangan. Dan sekali lagi ini kan cuman hanya ketika kita melakukan assessment antara dua pasangan calon, KPU dan Panwas, kita sampaikanlah temuan-temuan pada putaran pertama termasuk juga laporan dari pemantau. Dan ini yang kemudian kami sampaikan dan kemudian mendapatkan tanggapan yang sangat pro dan kontra dari publik. Oke. Saya sih hanya pesan begini, exercise dalam membuat aturan itu basisnya tuh rujukannya harus hukum yang ada. Oke. Jadi masih wacana ya. Jadi nggak, kalau saya itu udahlah, itu kan kaitan yang gitu-gitu nggak usah. Tapi yang jelas ini Jakarta, kita jangan coba-coba. Semua calon itu ada debat calon, udah itu visi misinya jelas. Itu aja lah. Karena jangan coba-coba memimpin Jakarta. Ini barometer ibu kota negara. Tadi kita sudah bicara produk hukum. Saya mau tanya dulu ke KPUD sama Panwaslu nih. Ini kan karena aturan ada waktu yang cukup lama. Kemarin kita sudah sempat bahas tapi sama mereka berdua belum. Ketika ditetapkan sampai masa kampanye itu jedanya terlalu panjang. Akhirnya saya tahu Anda berdua pusing. Yang satu bikin video klip ngolok-ngolok tentang KTP. Kemudian yang satu lagi bikin iklan, ya kan? Kemudian ini juga berujung digugat. Kemudian yang di sini beredar broadcast message katanya incumbent itu melakukan dugaan korupsi. Belum lagi yang lain-lain lah. Nah, ini gimana nih? Ke depan kelihatannya jeda ini harus dipangkas nih. Mungkin KPUD dulu deh. Ya, karena tadi saya juga jelaskan kepada beliau-beliau ini bahwa putaran 2 itu kan ada batasan maksimal, yaitu 60 hari setelah putaran 1. Nah, dan kita bikin 20 September itu sebetulnya di bawah jumlah maksimal, artinya masih bisa lebih ke belakang lagi. Kenapa? Karena kita berharap Oktober, ya tanggal 7 itu kan SK-nya Pak Fauzi sudah berakhir. Tanggal 3 kita harapkan sudah ada penetapan gubernur terpilih. Nah, otomatis September itulah kita 20 September ini kita udah hari H, 7 hari kita penghitungan sampai tingkat provinsi, kemudian kita bisa sampaikan. Kalau harus ke MK, itu kira-kira waktunya cukup untuk sampai Oktober itu kita punya kepastian siapa yang memenangkan ini. Nah, kecuali kalau putusan MK nanti berbeda lagi, misalnya penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang, itu tentu saja berbeda lagi. Tapi
kita sudah atur itu. Nah, kalau yang namanya kampanye ditentukan hanya 3 hari, itu sudah jelas di peraturan KPU RI, dan ditariknya dari hari H. Biasanya kalau hari H, 3 hari sebelumnya adalah hari tenang, kemudian sebelumnya itu adalah kampanye. Kalau dulu 14 hari, sekarang 3 hari. Jadi waktunya memang itu, sehingga memang konsekuensinya seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan bahwa memang jauh. Itu tidak bisa disiasati. Nah, itulah yang karena akhirnya jadi aneh-aneh nih, semua betul, jadi kreatif nih. Nah, itu kan sebenarnya sama aja kalau kita katakan kampanye terselubung, yang termasuk kampanye lewat gugatan, yang lain juga begitu. Gitu kampanye lewat gugatan. Jadi karena menggugat ada pengacara, ada media, jadi kampanye juga gitu kan gitu ya. Jadi tugasnya Panwaslu untuk ngawasin itu ya? Iya, sebenarnya gini, ada memang harus dibongkar terkait dengan lamanya waktu durasi sampai 60 hari itu kan di peraturan KPU nomor 69 tahun 2009 yang direvisi menjadi peraturan KPU RI nomor 14 tahun 2010. Nah, di pasal 85 tersebut, 85A, dan menurut saya ada 3 langkah sebenarnya yang bisa dilakukan. Ketika ditetapkan sebagai peserta putaran kedua, seharusnya kedua pasangan calon ini boleh melakukan kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas, dan 14, 15, 16 September lebih kepada kampanye rapat umum atau dialog. Atau yang kedua, kalau memang ini bisa dipercepat, tidak 60 hari Jakarta dengan logistik yang mudah, percetakan yang banyak, kenapa harus kemudian 60 hari? Mungkin 30 hari. Yang terakhir mungkin lebih kepada, akhirnya kan pada main elektabilitas. Ada orang tadi kata gugat ke Panwas, kan arah-arahnya memang Panwas selalu jalani ya, tapi kemudian kalau ini ranahnya elektabilitas, kita nggak main di sana. Yang pasti, sekali lagi, Panwaslu dan Bawaslu juga, rekan saya di Bawaslu RI ya sebenarnya menginginkan setelah ditetapkan sebagai peserta putaran berikutnya, silahkan untuk melakukan kampanye. Sebetulnya kalau bisa mengefisienkan waktu, misalnya hitung-hitungan teknis menyiapkan logistik berapa hari, itu lebih maju, lebih bagus, sehingga jeda waktu sisanya ini untuk kalau ada hal-hal yang ini lebih banyak waktunya. Gitu loh. Harusnya kan dihitung cetak bahan berapa. Supaya apa? Supaya suasana masyarakat dan tim yang disebut kreatif tadi tidak menjadi liar semacam ini gitu. Sehingga tidak muncul hal-hal yang meresahkan masyarakat. Jadi waktunya lebih padat, lebih bagus. Gambarannya kira-kira begini. 11 Juli itu hari H. 19 Juli kita tetapkan tingkat provinsi. 20. Kemudian 21 setelah penetapan provinsi, siapa pemenangnya, siapa yang masuk putaran 2, baru 21 itu bisa dilakukan pencetakan surat suara persiapan dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain, kemarin juga kita pada saat menyusun itu ada pertimbangan soal bulan puasa. Nah, sebetulnya tadi Pak Dedi, Bang Mimin bilang bisa sebenarnya di bulan Ramadan, tapi kita mempertimbangkan kalau di pertengahan bulan puasa tidak akan efektif, apalagi kalau di akhir puasa. Nah, kita sekarang sudah kepotong 7 hari sebelum puasa, sebelum lebaran, dan 7 hari setelah lebaran. Ini aja 2 bulan potong 2 minggu. Karena itu memang tidak terlalu ideal, tapi kita berusaha supaya sebelum Oktober kita sudah punya gitu, kepastian. Ada putaran kedua yang saya sampaikan, ini ada persoalan yang tidak rigid, diatur lengkap terkait dengan laporan dana kampanye atau kemudian bentuk-bentuk alat peraga yang sebenarnya hari ini kan banyak, ini nggak boleh sebenarnya. Pada hari H itu 3 hari menjelang 3 hari kampanye 14, 15, 16, 19 September, bentuknya adalah pertemuan di gedung tertutup dan kemudian alat peraga hanya ada di lokasi tersebut, tidak kemudian bertebaran. Makanya kemudian endorsement Panwaslu kepada KPU untuk memasang alat peraga hari ini 80 titik ya. Ini menjelaskan identitas pasangan calon ini, kita harus apresiasi pada KPU. Ngobrolin masa kampanye nanti 14, 15, 16 menarik. Mungkin kalau misalkan selama ini keduanya memberikan masukan kepada tim ses, nah saya mau nanya masukan dari kedua tim ses kepada KPUD dan Panwaslu. Di segmen selanjutnya pemirsa, kami kembali saat lagi. Lifebuoy Shampoo Anti Hair Fall dengan multivitamin milk formula yang menguatkan akar hingga ujung rambut, menjadikannya kuat, lebat, dan tidak mudah rontok. Baru, double saset Rp500, double keramasnya. Wah, ternyata jeruk bisa bantu penuhi kebutuhan cairan karena kaya air jeruk dan vitamin C. Ingin yang segar-segar? Minum Wavita. Dr. Hammer menghilangkan berbagai macam rasa sakit dengan 10 macam kepala tongkat yang disesuaikan untuk berbagai variasi pijatan. Tongkat 4 kepala pijat untuk memijat bahu kaku. Tongkat jarum baik untuk melancarkan darah. Tongkat penggetar efektif untuk menghilangkan lemak. Tongkat sirkulasi darah baik untuk prostat. Tongkat 5 jari menstimulasi titik akupuntur di tubuh. Tongkat pemijat sendi untuk menghilangkan pegal. Tongkat lembut untuk merelaksasi. Tongkat pijat halus
September. Ada mungkin masukan untuk kedua bapak-bapak di sini, KPUD dan Panwaslu DKI Jakarta? Ya, kalau saya begini, apapun KPUD, Panwas ini kan produk daripada undang-undang. Kita negara hukum. Ya, ibarat olahraga. Ya, kasih lebih fokus lagi main sepak bola. Pak Dedi, kami ini pemain sepak bolanya lah. Mendukung kami punya kapten. Ya, kapten saya dalam hal ini Pak Foke dan Pak Narowi. Di sana Pak Jokowi sama Ahok. Jadi ya silakanlah masyarakat yang lihat. Tapi apapun yang dilakukan mereka, kita harus patuh. Kalau saya itu, kita harus patuh. Tapi ya ini memang masih ada kampanye. Saya ya maaf Kang Dedi, apapun ya inilah mungkin ini kehendak Tuhan. Yang akhirnya jeda waktu ini panjang. Karena ini barometer Jakarta. Jangan sampai salah pilih. Ini, karena bagi kami begini ya, kalau nanti kami minta kepada Yang Maha Kuasa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangnya kami nanti, menangnya rakyat Jakarta. Ya, menangnya rakyat Jakarta. Karena itu kami ingin rakyat Jakarta itu tidak salah, karena jujur aja, siapa Foke semua tahu. Foke ini 35 tahun anak tangga di DKI. Ya, siapa Pak Narowi semua tahu jenjang karirnya di militer. Ini Jakarta loh. Begitu juga nanti silakan kaptennya dipromosikan. Tapi kan aku juga boleh bilang dong kepada rakyat, siapa Jokowi itu, biar mereka nggak salah pilih. Masih ada jabatannya wali kota di Solo. Ya, siapa Ahok, sahabat aku. Cuma 1,5 tahun bupati, calon gubernur kalah. Calon gubernur lagi tidak memenuhi syarat. DPR mundur lagi. Ini lama-lama bisa jadi juru bicara kotak-kotak juga nih. Ngerti juga soalnya. Ya bukan gini, rakyat jangan sampai membeli kucing dalam karung loh. Jangan coba-coba. Aku tidak mau, ini kan kampanyenya enak karena belum berbuat. Kalau kami jalan tidak macet, aku takut kalau belum berpengalaman jalan jadi macet total. Kalau kami tidak akan banjir, aku takut memang bukan banjir, tapi Jakarta jadi tenggelam. Kalau karena coba-coba. Kalau dikasih waktu 5 tahun nggak selesai juga gimana? Kalau macet, Batman, Superman, Hulk yang badannya gede jadi gubernur, macet juga. Aku baru pulang dari beberapa negara, macet juga. Aku bilang, ini macet, aduh kalau di Jakarta ini pasti yang disalahin Foke. Berarti yang dibutuhin bukan gubernur ya, lebaran sebenarnya. Biar kosong semua jalan-jalan. Menarik tadi ya, menangnya rakyat Jakarta ya, pemilu kada DKI, nggak mungkin yang menang orang Depok atau mana. Komentarnya Kang, masukan untuk Panwaslu dan KPUD. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ruhut. Sepakat. Wah, enak kita nih kalau semua sepakat. Dengar dulu. Dia juga harus fair. Kalau Foke menang adalah kemenangan rakyat Jakarta. Kalau Foke kalah juga harus mengatakan bahwa itu kemenangan rakyat Jakarta juga. Gitu. Iya. Jadi itu adil, itu namanya adil. Jadi karena pilkada ini adalah produk politik dan produk hukum, yang dimana bahwa kita tadi aturannya, kalau ini kan diminta masukan kepada mereka, kita akan menciptakan pemilu kada yang akuntabel, yang transparan, jujur dan adil. Pak Ruhut mengatakan kita pemain bola, wasit dan ini panitia pertandingan ini harus benar. Itu dulu dawel dari situ. Kalau ketika misalnya tadi ada wacana yang tadi dibahas oleh kita di depan, itu sulit orang itu untuk mengalamatkan kepada kedua lembaga ini untuk tidak mengatakan berpihak kepada satu kandidat. Nah, untuk itu saya kira agar tidak menjadi overkill bagi mereka istilahnya, maka mereka harus betul-betul sesuai dengan aturan dan moralitas yang ada. Itu aja. Kenapa? Saya kira tim Jokowi juga nggak ngotot kok melakukan apapun. Pak Fauzi Bowo itu incumbent. Di mana-mana teorinya incumbent itu harusnya nggak ada cerita kalah. Tapi membuktikan Jokowi membalikkan logika akademis yang ilmiah di putaran pertama, survei itu nggak ada yang menangin Jokowi. Tapi ternyata, nah ini ada pergerakan influencer dari segala perilaku, portofolio keduanya dilihat oleh masyarakat Jakarta. Disitulah teruji kecerdasan masyarakat Jakarta melihat. Sederhana, saya ke tiap mall, saya tanya, saya nyari baju kotak-kotak. Dia bilang, Pak, penjualan baju kotak-kotak meningkat dibanding garis-garis selama pemilu kada. Itu menunjukkan pergerakan tren. Kalau baju putih sempat ditanya nggak Kang? Kenapa? Baju putih sempat ditanya nggak Kang? Saya nggak nanyain. Tapi kalau nanya di bulan Ramadan pasti lari. Sekarang banyak baju koko. Kan ini karena Pak Dedi ngomong, aku mau bilang, tadi TV One kayaknya kalau menang Jokowi, Ahok yang menang
rakyat Solo dari tadi. Bunting Solo, bukan rakyat Jakarta kok. Yang menang rakyat Solo, itu satu. Saya tanggapin ya, positif. Udah itu, nggak pernah incumbent kalah. Ibu Megawati kalah. Iya. Yang menang Pak SBY didukung Demokrat. Kenapa aku bilang siap menang siap kalah? Ibu Megawati sampai sekarang diundang ke istana nggak pernah mau datang, nggak siap kalah. Tapi kalau untuk kali ini siap menang siap kalah ya. Aku memohon, kita harus siap menang siap kalah. Ini demokrasi. Kita lihat nanti siap menang siap kalah. Berarti nggak boleh ada gugatan nanti ke MK. Dalam konteks Jokowi, misalnya apa tadi kegiatan di Solo, memang dia punya kewajiban sebagai wali kota Solo menjalankan. Seperti juga Pak Fauzi Bowo di sini. Tapi kan sebagai incumbent sulit agak dilepaskan dari politik pilkada ketika dia menjalankan tugas. Makanya apa? Karena keuntungannya salah satu incumbentnya itu. Ya tapi enggak loh. Ya nanti kita tunggu tanggal 14, 15, 16 ya. Nyatanya di Solo, Nanti Farhan jadi marah-marah. Farhan nembaki polisi di polsek. Akhirnya dia ditembak mati. Ini bahaya ini. Iya. Bahaya ini. Kalau ngobrolin karena itu biarlah dia ngurus Solo lah. Dia ngurus Solo aja. Kalau ngobrolin ini topiknya teror Solo, nggak pemilu kada. Terima kasih Bapak-bapak waktunya bersama kami. Tapi kenapa itu teror ada di Solo? Karena dia ikut pilkada. Oke, baik. Terima kasih waktu bersama kami pagi ini. Dan pemirsa sebentar lagi kita akan balik ke topik lainnya. Nanti kita akan membahas terkait sosok Kartosuwiryo. Wah, ini sosok yang kontroversial. Nah, nanti kita akan bahas terkait sosok Kartosuwiryo ini karena hari ini ada penerbitan buku terkait biografi Kartosuwiryo yang belum terungkap selama ini. Kami kembali saat lagi. Ketika cuaca mulai panas, panasnya dapat menyebabkan gatal dan ketombe. Clear Ice Cool Menthol mengatasi ketombe dan memberi sensasi